bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita tidak hanya dengan keadaan-keadaan yang tidak kita sukai, tetapi juga kadang-kadang Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak pada diri kita. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan benar-benar kami uji kalian dengan, bukankah kita dikeluarkan dari rahim ibu kita semuanya? La ya'lamuna syai'an, kita tidak mengenal apapun. Kita tidak berpakaian, tidak memiliki apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Maka tugas kita adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat itu, dan kita senantiasa sadar kenikmatan-kenikmatan itu nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada bihadihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa ahsanal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa zada an-nasa'i wa kullu dhalalatin fin-nar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini khatib mengajak jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak melakukan ketaatan, kewajiban yang disunnahkan, dan menjauhi hal-hal yang dilarang di dalam agama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat menjadikan dosa-dosa kita selama sepekan ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang disebut dengan ibadullah, hamba-hamba Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan satu hadis sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salasata min bani Israil abrasa wa aqra wa a'ma." Ada 3 orang dari Bani Israel. Satu orang di antara mereka terkena penyakit kulit. Kulitnya belang-belang. Wa aqra wa a'ma. Yang satu terkena penyakit kebotakan, rambutnya tidak bisa tumbuh. Kemudian yang terakhir tidak bisa melihat. Fa aradallahu ayyabtaliyahum. Lalu kemudian Allah hendak menguji mereka. Fa ba'atsa ilaihim malakan
Lalu kemudian Allah mengirim malaikat. Fa'atal abras. Malaikat datang pertama kepada orang yang kulitnya belang. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Kemudian malaikat itu berkata kepadanya, apa yang paling engkau sukai? Qala, kemudian orang yang kulitnya belang ini mengatakan, launun hasan wa jildun hasan. Saya suka warna yang indah dan saya suka kulit yang indah. Wa yadhhab anni alladhi qad qadariyan nas. Dan apa yang tidak disukai oleh orang-orang kemudian bisa hilang dariku. Qala famasahahu. Kemudian malaikat itu mengusap kulit orang tersebut. Fadhahaba anhu qadarahu. Lalu kemudian hilanglah penyakit itu. Fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Orang itu kemudian mendapatkan kulit yang indah dan mendapatkan warna yang indah. Qala, kemudian malaikat bertanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaik. Lalu setelah itu, apa harta yang paling kau sukai? Qala al-ibir. Qala al-ibil awil baqar. Syakka Ishaq. Kemudian orang itu mengatakan, saya suka unta atau saya suka sapi betina. Di sini Ishaq seorang rawi ragu apakah betina, apakah unta ataukah sapi yang dimaksud. Fa'utiyana qatan musyara. Kemudian orang itu diberikan seekor unta yang sedang bunting. Faqala, kemudian malaikat itu berdoa, barakallahu laka fiha. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang ada pada unta tersebut. Qala, kemudian rawi menceritakan, fa'atal aqra. Lalu yang kedua, datanglah kepada orang yang tidak bisa tumbuh rambut di kepalanya. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang paling kau sukai? Qala sya'run hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nas bihi. Saya suka rambut yang indah dan apa yang tidak disukai oleh orang-orang bisa hilang dariku. Famasahu, kemudian malaikat mengusap kepalanya. Fadhahaba anhu qadarahu. Kemudian hilanglah penyakit tersebut. Wa a'ta sya'ran hasanan wa utiya sya'ran hasanan. Kemudian orang tersebut diberikan rambut yang indah. Faqala ayyul mali ahabbu ilaik. Lalu setelah rambutnya tumbuh, malaikat bertanya, apa harta yang paling kau sukai? Qala al-baqar awil ibil. Kemudian orang itu mengatakan, rawi juga ragu, saya suka sapi betina atau saya suka unta betina. Fa'utiya baqaratan hamilan. Kemudian diberikan kepadanya sapi yang sedang bunting. Faqala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat berkata, mudah-mudahan Allah memberkahinya. Fa'atal a'ma. Lalu terakhir, datanglah kepada orang yang tidak bisa melihat. Orang ini buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apa harta yang paling engkau, apa sesuatu yang paling engkau sukai? Qala ayyaraddallahu ilayya basari. Saya suka seandainya Allah mengembalikan penglihatanku. Fa ubassira bihin nas. Lalu saya bisa melihat orang-orang. Famasahahu. Kemudian malaikat mengusap matanya. Faraddallahu ilaihi basarah. Lalu kemudian Allah mengembalikan pandangannya. Qala fa ayyul mali ahab. Lalu apa harta yang paling engkau sukai? Qala al-ghanam. Kemudian orang ini mengatakan, saya suka kambing. Fa u'tiya syatan walidan. Kemudian diberikan kepadanya seekor kambing yang juga bunting. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian ketiga orang ini hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu fakana lihadza wadin minal ibil. Orang yang punya unta, maka untanya menjadi lembah sepenuh unta. Walihadza wadin minal baqar. Kemudian orang yang diberikan sapi,
dia juga memiliki sapi sepenuh lembah dari sapi-sapi itu. Walihada wadin minal ghanam, begitu juga orang yang memiliki kambing. Kemudian ujian itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka menjadi orang yang kaya luar biasa. Summa innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Pertama, malaikat datang, dan malaikat ini berwujud manusia sebagaimana keadaan orang yang kulitnya belang. Didatangi, qala rajulun miskin, saya ini seorang yang miskin, saya ini orang yang tidak punya apa-apa. Qadin qata'at biyal hibal, saya di dalam perjalanan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Fala balagha liyal qaum liyal yaum illa billah summa bik, saya tidak memiliki apapun kecuali saya minta pertolongan kepada Allah dan kepadamu. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran, saya ingin minta kepadamu sebagaimana engkau telah diberikan kulit yang indah, harta yang banyak berupa unta, saya ingin hanya meminta satu unta saja. Kemudian faqala, orang ini mengatakan al-huquq katsir, kewajiban-kewajibanku masih banyak, hak-hak yang harus aku berikan masih banyak. Faqala lahu ka'anni a'rifuk, kemudian malaikat berkata, sepertinya saya mengenalmu. Alam takun abras yagdharukan nas, bukankah engkau dulunya orang yang kulitnya belang dan orang-orang tidak suka kepadamu? Fakiran fa'ataqallahul mal, engkau dulunya orang yang fakir, kemudian Allah berikan harta yang banyak. Faqala innama warastu hadzal mal kabiran an kabir, sesungguhnya orang ini mengatakan, orang yang sudah diberikan kekayaan dan kulit yang indah itu mengatakan, sesungguhnya saya memiliki harta yang banyak ini karena warisan dari nenek moyang saya. Faqala in kunta kadiban, kemudian malaikat itu berkata, jika engkau berdusta, fasayyarakallahu ila ma kunta, mudah-mudahan Allah mengembalikan sebagaimana keadaanmu dahulu. Kemudian orang itu dikembalikan oleh Allah sebagaimana keadaannya dahulu. Begitu juga ketika malaikat datang kepada orang yang kedua, apa yang dikatakannya sama, bahwa hartanya didapat karena warisan, hartanya didapat karena pemberian dari nenek moyangnya. Lalu kemudian Allah kembalikan sebagaimana keadaannya, dia menjadi fakir dan dia menjadi tidak disukai oleh banyak orang. Lalu kemudian datanglah malaikat kepada orang yang ketiga, dan malaikat ini serupa dengan keadaan orang yang ketiga ini. Malaikat itu kemudian mengatakan, fala balagha liyal yaum, saya tidak memiliki bekal hari ini, illa billahi summa bik, kecuali saya minta kepada Allah dan kepadamu. As'aluka billadhi radda alaika basarak syatan ataballaga biha fi safari, saya ingin meminta kepadamu satu ekor kambing saja, sehingga satu ekor kambing ini bisa dijadikan bekal untuk melanjutkan perjalanan saya. Kemudian faqala qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari, saya dulunya orang yang buta, Allah lah yang mengembalikan pandangan saya. Fakhudh ma syi'ta, sekarang ambil. Wada' ma syi'ta, ambil mana saja yang kau sukai dari kambing-kambing ini, dan tinggalkan apa yang tidak kamu sukai. Fa wallahi la ajhiduka al-yaum syai'an akhadtuhu lillah, saat ini saya tidak akan menahanmu sedikit pun sesuatu yang kau ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqad radhiyallahu anka, malaikat berkata kepada orang ini, Allah telah meridaimu. Wa sahuta ala sahibaik, dan Allah telah murka kepada dua sahabatmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis yang panjang ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita tidak hanya dengan keadaan-keadaan yang tidak kita sukai, tetapi juga kadang-kadang Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak pada diri kita
itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan benar-benar kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali ada kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Kemudian kadang-kadang Allah mengirim seseorang untuk minta kepada kita. Entah itu pengemis, entah itu orang yang meminta bantuan untuk satu lembaga dan seterusnya. Kadang-kadang disitulah Allah menguji bagaimana kita bertahan dengan keimanan kita, bertahan bahwa kita mengatakan bahwa semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya bersyukur kepada Allah itu hukumnya wajib. Bersyukur kepada Allah jangan dikira hanya kebiasaan saja, hanya sifatnya sunnah. Di dalam Al-Quran diulang-ulang oleh Allah dengan kalimat amr, dengan perintah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang dirizkikan kepada kalian, kemudian bersyukurlah kalian kepada Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallah. Makanlah dari kalian, dari yang halal dan yang thayyib, kemudian kalian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian syukur yang tertinggi, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, syukur yang tertinggi adalah ketika seseorang mampu sadar di dalam dirinya bahwa kenikmatan itu datangnya semuanya dari Allah. Orang akan mudah mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah. Tetapi kadang-kadang di dalam dirinya mengatakan bahwa kenikmatan itu karena perjuangannya, karena usaha kerasnya, karena kesungguhannya, karena pertolongan orang. Tidak. Seseorang akan mendapatkan kenikmatan yang tertinggi ketika dia mampu mengatakan semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Saya tidak punya kekuatan apapun. Kalaupun ada orang yang datang membantuku dengan kekuatan, maka kekuatan itu hakikatnya datang dari Allah. Maka orang yang paling tinggi rasa syukurnya kepada Allah, setiap kali melakukan apapun dia katakan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah orang-orang terhebat zaman dahulu, mereka semuanya mengembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana orang-orang pilihan yang disebut dengan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan kita berharap Allah memasukkan nama-nama kita di antara orang-orang yang bersyukur. Siapakah mereka? Di antara orang-orang yang terbaik, yang berada pada syukur yang tertinggi. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan segala ujian, dengan segala cobaan yang diberikan oleh Allah, kemudian Allah memujinya dengan kalimat syakiran li an'umih. Dia adalah hamba yang bersyukur terhadap semua kenikmatan yang diberikan kepadanya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memuji Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kemudian dipuji, innahu min ibadiyasy syakur. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita semua yang kita berharap kita akan mendapatkan syafaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam sering disaksikan oleh banyak sahabat, disaksikan oleh istri beliau, kakinya sampai bengkak dan memar. Kita mungkin sering mendengar orang-orang yang saleh, orang-orang hebat, para ustadz, kiai, ulama bahkan mereka melaksanakan salat malam, tapi tidak akan pernah kita dengar kakinya sampai bengkak, kakinya sampai memar. Bagaimana dengan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh banyak sahabat, ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu?" Apa jawaban indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna 'abdan syakura? Afala ahabba an akuna 'abdan syakura?" Apakah salah jika saya suka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?
Maka mudah-mudahan semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita jadikan nikmat-nikmat itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melaksanakan ibadah, dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengembalikan bahwa semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وذريته ومن اهتدى بهديه أهل التقى والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang pertama telah dijelaskan bahwa ada 3 orang dari Bani Israel yang dulunya mereka tidak memiliki apapun. Kemudian Allah uji mereka dengan ujian yang berat. Kemudian Allah uji mereka dengan kenikmatan. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi kemudian dihilangkan. Lalu mereka keadaannya dijadikan jauh dari keadaan sebelumnya. Mereka menjadi orang-orang yang kaya. Satu di antara 3 orang ini kemudian menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan kita sama, jamaah yang dimuliakan Allah. Bukankah kita dikeluarkan dari rahim ibu kita semuanya? La ya'lamuna syai'an, kita tidak mengenal apa-apa. Kita tidak berpakaian, tidak memiliki apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Maka tugas kita adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat itu, dan kita senantiasa sadar kenikmatan-kenikmatan itu nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka di ujung khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya, dan Allah senantiasa memudahkan kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. A'udzubillah.